Baik, kita lanjut ke level 1 pelajaran 8 tentang baptisan air. Ya, ini juga banyak ini perlu perubahan pola pikir juga nih, baptisan air ya. Pertanyaan yang sering muncul, ya, apakah saya harus dibaptis supaya masuk surga? Tanya enggak? Apakah saya harus dibaptis supaya masuk surga? Ini pertanyaan yang sangat penting. Ya. Banyak orang hidup dengan ketakutan, bagaimana kalau saya kurang satu syarat untuk masuk surga. Nah, jawaban Alkitab itu harus jelas, bukan berdasarkan tradisi, tetapi firman Tuhan berkata apa. Ya. Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Kisah Para Rasul 10 ayat 43 ya, kata seperti ini. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Barang siapa percaya padanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi keselamatan diberikan cuma-cuma, diterima melalui iman, berdasarkan darah Yesus, bukan karena ritual. Jadi Yesus yang menyelamatkan, bukan air yang menyelamatkan. Nanti ya. Dalam Kisah Para Rasul 10, 44 sampai 48, Roh Kudus turun sebelum baptisan air. Bisa dilihat nanti di rumah. Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 48. Di situ Roh Kudus turun sebelum baptisan air. Artinya apa? Mereka sudah diterima Allah sebelum dibaptis. Lalu mengapa harus dibaptis? Pertanyaan seperti itu. Ya. Nah, Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Petrus berkata seperti ini, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Dan dalam Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ya. Jadi baptisan bukan syarat keselamatan, tapi baptisan adalah ungkapan iman yang menyelamatkan. Amin. Ya, baptisan adalah tindakan iman. Baptisan adalah pernyataan ke publik. Ya. Baptisan adalah identifikasi dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi dengan dibaptis itu kita sedang mengidentifikasi kematian dan kebangkitan Yesus. Dan kemudian baptisan adalah langkah ketaatan. Jadi iman sejati selalu ingin dinyatakan. Nah, baptisan adalah seruan kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 22 ayat 16. Kisah Para Rasul 22 ayat 16. Bangunlah, berilah dirimu dibaptis sambil berseru pada nama Tuhan. Kemudian ditegaskan lagi dalam 1 Petrus 3 ayat 21. Baptisan bukan membersihkan tubuh, tapi memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Itu baptisan. Jadi baptisan itu bukan mandi rohani, bukan simbol yang kosong, tetapi tindakan iman yang berseru pada Tuhan, memohonkan hati nurani yang murni. Itu baptisan. Jelas? Jelas belum? Jelas. Nah, syarat baptisan apa? Alkitab memberi 2 syarat yang jelas. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi kalau mau dibaptis syaratnya yang pertama adalah pertobatan. Amin. Amin. Kemudian kita buka Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi syaratnya apa? Percaya. Yang pertama syaratnya pertobatan, yang kedua syaratnya percaya. Nah, pertanyaannya, bisakah bayi bertobat? Tidak bisa.
Ya kan? Ada beberapa yang membaptis bayi, ya kan? Pertanyaannya, bisakah bayi bertobat? Tidak. Tidak bisa. Bisakah bayi percaya secara sadar kepada Yesus? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena itu baptisan dalam perjamuan baru selalu mengikuti iman pribadi dia, bukan iman orang tuanya. Ya, tapi iman pribadinya. Terus jika dibaptis saat masih kecil gimana? Jika seseorang sungguh percaya pada Yesus dengan iman yang tulus seperti anak kecil, Allah menerima iman itu. Ya, tetapi jika dulu belum ada pertobatan dan iman pribadi yang sadar, maka baptisan bukanlah ungkapan iman, hanya ritual, hanya bahasa saja. Ya, pertanyaannya bukan soal umur. Pertanyaannya adalah sudahkah Anda bertobat? Sudahkah Anda percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Jika ya, Anda belum dibaptis sebagai ungkapan iman pribadi, maka jangan tunda-tunda lagi. Siapa di sini sudah dibaptis? Saya. Amin. Puji Tuhan. Nah, iman yang hidup itu akan taat. Apa? Iman yang hidup akan taat. Yakobus 2:18-19. Iman tanpa tindakan disebut mati. Iman menyelamatkan, tetapi iman yang menyelamatkan ini tidak pernah sendirian. Jika seseorang berkata percaya tetapi menolak langkah ketaatan itu menunjukkan masalah di hatinya. Jadi kalau kamu percaya dibaptis ya, nanti dulu gunanya apa? Nah, itu berarti ada masalah di dalam hati. Jadi kesimpulannya, keselamatan diterima melalui iman kepada Yesus. Kisah 10 ayat 43. Baptisan adalah ungkapan iman. Ya, Kisah 2 ayat 38. Kemudian percaya mendahului baptisan. Itu di Markus 16 ayat 16. Baptisan adalah seruan kepada Tuhan. Kisah 22 ayat 16. Baptisan bukan membersihkan tubuh tetapi hati nurani. 1 Petrus 3:21. Kalau membersihkan tubuh namanya apa? Mandi. Setelah percaya, langkah selanjutnya adalah dibaptis. Kisah 10 44-48. Nah, mulai sekarang ada pergeseran pola pikir. Ya, kalau dulu berpikir baptisan itu menamakan saya menjadi Yesus yang menyelamatkan saya, bukan baptisan. Kalau dulu air itu menghapus dosa saya, diganti menjadi darah Yesus menghapus dosa saya. Kalau dulu saya takut, kalau belum lengkap, menjadi apa? Saya percaya pada karya Yesus yang sudah selesai. Amin. Amin. Nah, pertanyaannya untuk hati ya. Jadi jangan dijawab, biar hati yang menjawab. Apakah Anda sudah bertobat? Sudah Anda percaya pada Yesus? Ini yang nonton nih ya. Jika ya, apakah Anda sudah menyatakan iman untuk melalui baptisan air? Ya. Jangan dibaptis karena takut tidak masuk surga. Dibaptislah karena Anda sudah diselamatkan. Baptisan bukan untuk mendapatkan keselamatan. Baptisan adalah percaya bahwa sudah diselamatkan. Amin. Amin. Kabar baik. Kabar baik. Haleluya. Yuk kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami sudah menyelesaikan sampai pelajaran 8 ini. Terima kasih untuk pemerintahan hari ini. Dan kami percaya firman-Mu bekerja dalam hidup kami, firman-Mu terjadi dalam hidup kami, dan kami mau Tuhan, hati kami punya komitmen yang benar Tuhan di hadapan-Mu. Engkau satu-satunya Tuhan kami, Juru Selamat kami, Engkau satu-satunya yang mengarahkan hidup kami, yang berdaulat di dalam hati kami. Sehingga hari-hari kami ke depan Tuhan itu mencerminkan kedaulatan-Mu, mencerminkan kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Pimpin kami dengan pertobatan yang sejati, sehingga Tuhan hari-hari dan kami ke depan Tuhan, kehidupan kami selaras dengan pertobatan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Merdeka. Merdeka.